Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah terus menolong kita untuk bisa hadir ke masjid ini untuk sholat berjamaah, untuk mendengarkan kajian-kajian. Semoga Allah terus menolong kita agar kita menjadi hambanya yang istiqomah taat kepadanya hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kalau kita mengingat sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah yang ada di Asmaul Husna, itu ada 99 nama ya. Ada 99 nama. Itu ada dua yang ditonjolkan oleh Allah ya. Ada dua yang ditonjolkan, yaitu sifat Ar-Rahman yang artinya Maha Pengasih, dan Ar-Rahim yang artinya Maha Penyayang. Setidaknya kalau kita hitung-hitung di bismillah, di bacaan basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim itu sudah ada ya. Bismillahirrahmanirrahim itu di Al-Quran menjadi awal dari apa? Pembuka dari setiap surah kecuali surat ke-9 ya. Berarti kalau ada 114 surat, itu ada 113 yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu menunjukkan apa? Betapa Allah itu sangat menonjolkan sifat dua sifat ini. Termasuk apalagi yang di dalam ayat-ayat Al-Quran itu juga ada yang menyebutkan apa? Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bahkan di surat yang pertama, yaitu di surat Al-Fatihah, Bismillah ini termasuk salah satu dari ayat ya, salah satu dari ayat. Disebutkan bahwa Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat, ya 7 ayat. Salah satunya, nomor 1 ayat pertama itu Bismillahirrahmanirrahim. Maka itu kalau kita sholat membaca Al-Fatihah tidak membaca Bismillah itu tidak sah ya. Karena apa? Karena Bismillah itu termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, dengan dua sifat tadi, yaitu sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka sifat-sifat yang lain itu bisa kita terima dari Allah. Antara lain apa? Bahwa Allah itu menyayangi hamba yang layak disayangi. Berarti ada hamba yang tidak layak disayangi. Lalu Allah mengampuni kita apabila kita bertaubat, apabila kita minta ampun dengan Rahman dan Rahimnya Allah. Allah mengampuni kita. Lalu Allah menolong kita ya. Allah menolong kita. Sebagaimana kita juga sering berdoa minimal 17 kali
dalam sehari semalam ketika kita sholat fardu, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Karena kita minta tolong kepada Allah, maka Allah dengan sifat Rahman dan Rahimnya tadi itu menolong kita, dan Allah memberi jalan keluar atas apa yang kita alami. Permasalahan hidup, permasalahan keluarga, terus pendidikan anak, pekerjaan anak, jodohnya anak, semuanya diberi jalan keluar oleh Allah. Semuanya akan ditolong oleh Allah, karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Lalu Allah memberi pahala atas apa yang kita lakukan. Seperti kita ngaji sekarang ini, itu pun kita mendapatkan pahala. Di samping kita mendapatkan ampunan dari Allah. Seperti yang sering kita sampaikan bahwa ketika kita ngaji seperti ini, ketika kita menghadiri majelis ilmu seperti ini, maka duduk bersama kita para malaikat ya, yang sayap-sayapnya itu menjulang sampai langit. Nah, ini di sini sekitar kita ini ada malaikat sekarang. Kita harus yakin, kita harus yakin. Kalau kita nggak percaya berarti kita kafir. Kalau kita nggak percaya berarti kita kafir. Kenapa kok saya bilang kafir? Karena itu yang menyampaikan itu Nabi lewat hadis, bahkan itu hadis qudsi. Hadis qudsi. Bahwa Allah itu sengaja menciptakan malaikat yang tugasnya berkeliling ya, mencari majelis ilmu. Apabila sudah ketemu, mereka ikut duduk, sayap-sayapnya menjulang sampai langit. Dan nanti kalau sudah selesai, mereka juga langsung laporan kepada Allah. Bahwa di Masjid Al-Muhajirin, Pondok Sidokare Indah, Sidoarjo, baru saja selesai diadakan kajian, baru saja selesai diadakan majelis ilmu. Maka Allah saat itu membanggakan kita di depan para malaikat ya. Bisa dibaca nanti di Riyadhus Shalihin, itu ada hadisnya ya. Hadisnya cukup panjang ya. Ini keterangan ini saya potong aja. Saya potong yang saya sampaikan yang menurut saya bisa memotivasi kita untuk berusaha istiqomah hadir ke majelis ilmu. Lalu Allah berfirman kepada para malaikat, wahai para malaikat, saksikan olehmu bahwa mereka yang hadir saat ini di pengajian itu sudah aku ampuni dosa-dosanya. Nah, kalau kita ini punya banyak dosa ya, dosa waktu masih muda, sebelum kita menikah, dosa apa saja ya, yang berkaitan dengan Allah, yang bukan berkaitan dengan manusia, bisa itu habis gara-gara apa? Gara-gara kita selalu istiqomah hadir ke majelis ilmu, Dan banyak lagi ibu bapak, saudara-saudara, sifat-sifat Allah yang seharusnya membuat kita itu optimis, selalu optimis. Di dalam hidup ini selalu optimis. Bagaimana enggak optimis? Wong Allah itu sangat menyayangi kita, sangat mengasihi kita. Bagaimana kita enggak optimis? Wong Allah itu pasti menolong kita ya. Bagaimana kita bisa putus asa? Karena apa? Karena Allah itu selalu mengampuni kita, selalu melindungi kita. Orang Islam tidak boleh pesimis, itu enggak boleh. Ada orang pernah bilang itu optimis itu separuh dari sukses. Optimis itu separuh dari sukses. Kenapa kok bilang begitu? Karena logikanya begini, misalnya kita kasih contoh, misalnya saya punya rencana untuk bisnis ya. Untuk bisnis sudah saya pikirkan segala sesuatunya, plus minusnya sudah saya pikirkan, dan saya juga sudah berdoa kepada Allah. Lalu kalau saya pesimis berarti pasti gagal ya.
pasti gagal. Kenapa? Kalau saya pesimis, bisnis saya tidak akan maju, berarti saya tidak akan melangkah ya. Berarti saya tidak akan melangkah. Kenapa? Sudah takut gagal dulu ya, pesimis ya. Tapi kalau saya optimis akan berhasil, maka saya akan melangkah. Dengan melangkah itu berarti apa? Separuh sudah mau sukses ya. Separuh sudah mau sukses. Karena kita sudah melangkah, karena kita sudah melakukan sesuatu. Nah, tinggal apa? Tinggal kita memperbanyak usaha kita, memperkeras usaha kita, lalu apa? Memperbanyak doa kita kepada Allah dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Jadi orang Islam itu apalagi yang beriman, apalagi yang aktif ngaji, itu tidak seharusnya pesimis, tidak seharusnya pesimis. Selalu mengharap pertolongan Allah, selalu mengharapkan kasih sayangnya Allah, kasih sayangnya Allah. Hidung loh kita tidak minta ya, tapi Allah kasih ya. Tapi Allah kasih. Dan hidung kita loh menghadap ke bawah ya. Coba kalau hidung kita itu ditakdirkan Allah menghadap ke atas itu, kira-kira apa yang terjadi? Betapa Allah itu menciptakan kita ini sangat sempurna ya. Kalau hidung kita menghadap ke atas, kalau kehujanan bagaimana ya? Ngecembeng ya. Jadi seperti itu. Alhamdulillah Allah itu menciptakan kita itu sebaik-baik makhluk, sebaik-baik makhluk. Maka mari kita selalu berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Dan berbaik sangka ini sangat penting ya, sangat penting di dalam hidup kita, di dalam kita menghadapi akhirat kita kelak. Itu berbaik sangka itu sangat penting. Karena apa? Karena ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadisnya panjang tapi saya ambil depannya saja. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu berarti firman-Nya Allah tapi tidak ada di Al-Qur'an ya. Dicatat di dalam kitab hadis. Yaqulullahu ta'ala ana inda dhanni abdi bi. Ini diingat-ingat terus ini. Singkat sekali yang harus diingat. Sebetulnya masih ada lanjutannya. Nanti kalau ibu bapak ingin lanjutannya bisa dibaca di Riyadhus Shalihin atau buka Google aja ya, buka Google aja. Kita buka apa? Berbaik sangka kepada Allah, sudah muncul ini. Hadis ini pasti sudah muncul. Maka ini artinya sesungguhnya Allah berfirman, aku ini di sini Allah, tergantung kepada prasangka hambaku. Nah, ini kalimat ini penting sekali untuk kita sikapi dengan apa? Selalu berprasangka baik kepada Allah, selalu berpikir positif tentang hidup ini, Jangan pernah berprasangka buruk ya. Tugas kita itu hanya apa? Hanya berusaha keras, lalu berdoa dengan sebaik-baiknya, lalu setelah itu berprasangka baik kepada Allah. Allah pasti memberi jalan keluar yang terbaik. Allah pasti memberi jalan keluar yang terbaik. Allah sangat menonjolkan dua sifatnya, yaitu apa? Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Minimal 113 kali di Al-Quran ya. Minimal itu, kalau kita cari lagi di dalamnya pasti ada ya. Pasti ada kalimat apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, pasti ada ya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, untuk meyakinkan kita bahwa Allah itu sangat pengasih, sangat penyayang, dan Allah itu sangat pengampun ya, Maha Pengampun. Maka coba kita ingat lagi sebuah kisah. Mungkin ini sudah cukup lama enggak dikisahkan ya. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an membawa seorang pemuda menghadap Rasulullah.
Ini penting untuk kita ingat-ingat ini ya, kisah ini ya. Nabi bertanya ya, karena pemuda tadi itu datang itu dalam keadaan menangis ya. Maka Nabi bertanya, wahai pemuda, mengapa engkau menangis? Pemuda tadi itu menjawab, wahai Rasulullah, saya terlalu banyak dosa yang saya lakukan. Terlalu banyak dosa yang saya lakukan, kata pemuda ini. Memang orang-orang yang hidup bersama Rasulullah itu, yang Islam ya, yang beriman, itu selalu mengkoreksi diri, selalu mengevaluasi diri. Coba kita bandingkan dengan diri sendiri ya. Berapa banyak kita mengevaluasi diri sendiri? Berapa banyak kita berusaha mengingat lagi dosa-dosa yang pernah kita lakukan? Nah ini salah satunya pemuda ini. Dia itu mengingat, menangis bahkan ya. Karena apa? Karena dia mengingat pernah melakukan suatu dosa. Mari kita tiru ya para sahabat yang seperti ini. Maka Rasulullah bertanya, atau Rasulullah bertanya begini, wahai pemuda, apakah engkau pernah menyekutukan Allah? Syirik ya. Kenapa kok Nabi tanya seperti itu? Karena syirik ini termasuk dosa yang besar. Dosa besar yang tidak akan diampuni. Kalau apa? Kalau dia belum bertobat sudah mati ya. Sudah mati. Jadi tidak akan diampuni dosa syirik ini. Walaupun kita itu mati, punya anak soleh tadi itu memintakan ampun kepada kita, dosa syirik itu tidak akan diampuni. Dosa syirik, makanya hati-hati dengan dosa syirik. Dosa syirik hati-hati sekali. Syirik itu menurut Nabi seperti semut hitam berada di atas batu hitam di kegelapan malam. Di kegelapan malam, samar sekali ya, syirik itu samar sekali. Kadang terbersit di sini, di hati ini terbersit, takut kualat gitu. Takut kualat. Tidak ada yang malati ya, kecuali Allah ya. Tidak ada ya. Ada orang meninggal, baru meninggal, ada perasaan takut ya. Jangan-jangan hantu. Hati-hati dengan hal yang seperti itu. Yang menakutkan itu hanya Allah, bukan syaitan, bukan apa-apa. Tidak ada yang menakutkan selain Allah. Jadi Nabi bertanya kepada pemuda, apakah kamu pernah melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah? Ataukah kamu pernah membunuh orang yang bukan haknya untuk dibunuh? Membunuh orang itu juga termasuk dosa besar. Maka pemuda tadi menjawab, tidak ya Rasulullah, saya tidak pernah melakukan kedua dosa itu. Lalu Nabi bertanya, Nabi semacam menghibur orang ini. Karena apa? Nabi itu lega ya, hatinya lega. Karena apa? Karena pemuda ini ternyata apa? Tidak syirik dan tidak pernah membunuh gitu ya. Maka Nabi bersabda kepada pemuda itu, wahai anak muda, ketahuilah olehmu bahwa Allah akan mengampuni dosamu sekalipun dosamu sebesar 7 kali lipat dunia dan langit ini ya. Maka betapa luasnya ya dunia dan langit dan dunia ini, betapa luasnya, betapa besarnya. Nah itu dosa sebesar itu pun akan diampuni oleh Allah menurut Nabi ya. Maka kita pun harus optimis, dosa-dosa kita ini pasti diampuni oleh Allah, asalkan kita mau bertaubat ya, asalkan kita mau bertaubat. Lalu Rasulullah bertanya, apakah dosamu sebesar arsy? Itu kan Nabi itu optimis ya, Nabi optimis bahwa apa, dosanya anak muda ini nggak mungkin sebesar arsy ya. Karena arsy itu kan sangat besar ya. Kita pernah menyampaikan bahwa apa, arsy itu dipikul oleh 4 malaikat yang jarak dari telinganya, malaikat jarak dari telinga ke bahunya ini itu 100 tahun perjalanan ya. Jarak dari sini ke sini itu menunjukkan apa? Betapa besarnya malaikat pemikul arsy. Nah ini Nabi bertanya,
Kalau yang mikul seperti itu besarnya, apalagi arasnya sendiri ya. Kita nggak bisa membayangkan besarnya. Nabi bertanya, apa dosamu sebesar ars? Pemuda ini menjawab sambil menangis, sambil terisak ya. Saya kira dosa saya lebih besar dari itu, wahai Nabi. Rasulullah penasaran dan Rasulullah bertanya, wahai pemuda, sebenarnya kamu melakukan dosa apa sehingga kamu merasa dosamu lebih besar dari arsy? Maka pemuda ini menjawab, pekerjaan saya ini ya Rasulullah adalah pekerjaan yang sangat hina ya. Saya ini punya kebiasaan kalau ada orang yang meninggal lalu dikubur, malamnya itu kuburan yang baru itu saya gali gitu ya. Lalu saya ambil kain kafannya. Kain kafan itu saya jual untuk nafkah hidup saya. Itu nggak pernah dilakukan oleh orang lain barangkali ya. Kita pun insya Allah mudah-mudahan tidak ini. Jadi ada orang meninggal, dia gali kuburannya lalu diambil kain kafannya. Begitu terus menerus, saya sudah 7 tahun gitu. Sudah 7 tahun. Lalu suatu hari katanya pemuda ini, saya menggali kubur yang baru saja dikuburkan. Ternyata mayatnya itu adalah seorang wanita muda dan sangat cantik. Seorang wanita muda sangat cantik. Mulanya saya hanya mengambil kain kafannya, tapi iblis menggoda saya sehingga saya bernafsu dan saya menyetubuhi mayat perempuan muda yang cantik itu sampai saya puas dan saya tinggalkan. Beberapa hari setelah kejadian itu, katanya pemuda itu, saya bermimpi. Beberapa kali saya bermimpi didatangi wanita yang saya zinai itu gitu ya. Dia berkata kepada saya, wahai pemuda, sungguh celaka engkau itu. Sungguh celaka engkau, katanya itu mayat yang diperkosa tadi, mayat diperkosa itu. Luar biasa itu pemuda ini. Sungguh celaka engkau wahai pemuda, apakah engkau tidak malu kepada Allah yang kelak akan membalasmu di hari kiamat? Engkau membiarkan aku dalam keadaan telanjang dan berhadas besar di hadapan Allah. Maka mendengar penjelasan ini, mukanya Nabi itu merah padam. Lalu Nabi mengusir pemuda ini, pergi kamu itu. Tidak ada orang sebejat kamu ini. Bayangkan ya, sebelumnya pemuda ini sudah bilang ke Umar. Umar pun bilang apa? Tidak mungkin ada ampunan untukmu. Lalu apa? Umar membawa ke Nabi. Nabi pun bilang apa? Tidak ada ampunan untuknya. Tidak ada ampunan. Tapi pemuda ini alhamdulillahnya apa? Dia tidak pernah berputus asa. Dia tidak pernah berputus asa. Walaupun Nabi sudah menolak dia tetap berkeyakinan bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Pengampun. Dia menyendiri, dia minta ampun, beristighfar, nangis-nangis, terus-menerus seperti itu. Terus-menerus seperti itu. Lalu sampai di suatu saat Allah mengutus menutus Jibril untuk mendatangi Nabi Muhammad. Lalu Jibril berkata kepada Nabi, wahai Muhammad, ada salam dari Allah. Wah, luar biasa ya Nabi ya, mendapatkan salam dari Allah. Wahai Muhammad, ada salam dari Allah. Dan Allah bertanya, apakah engkau yang menciptakan makhluk? Ini pertanyaan Allah kepada Nabi. Jadi semacam Allah itu ingin menjatuhkan Nabi gitu ya, bahwa bukan Nabi yang bermaha kuasa gitu, tapi Allah gitu. Dan Allah ingin menunjukkan bahwa Allah lah yang maha kuasa. Rasulullah menjawab, Allah yang menciptakan diriku dan semua makhluk.
Lalu Jibril melanjutkan, Allah juga bertanya, wahai Muhammad, apakah engkau yang memberikan rezeki kepada mereka, kepada makhluk-makhluk itu? Mendapat pertanyaan ini Rasulullah menjawab, tidak, hanya Allah yang mampu memberi rezeki kepada makhluknya. Jibril melanjutkan lagi, Allah juga bertanya, wahai Muhammad, apakah engkau yang menerima taubat mereka apabila mereka meminta ampun? Atau apakah engkau yang berhak menghukum mereka? Maka Nabi menjawab, Maha suci Allah yang maha memberi pengampunan. Maka Jibril berkata kepada Nabi, sesungguhnya Allah menyampaikan Muhammad bahwa Allah mengampuni pemuda yang engkau usir beberapa hari lalu, karena dia minta ampun dengan sungguh-sungguh. Dengan penjelasan seperti itu, Nabi nggak sungkan-sungkan ya, langsung memanggil pemuda itu dan memberi kabar kepada pemuda itu kalau dosanya diampuni, Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, betapa Allah itu sangat menyayangi hambanya. Betapa Allah itu ingin sekali hambanya itu selamat dari siksa api neraka. Maka kita pun berusaha mengambil hikmah dari dari kisah ini. Insya Allah dosa kita tidak sebesar ini, insya Allah seperti itu. Maka mari kita terus berharap ampunan Allah, kita minta ampun kepada Allah, kita mengharapkan kasih sayangnya Allah, lebih-lebih mendekati bulan Ramadan ini ya. Bulan Ramadan adalah bulan yang suci, maka mari kita hadapi dengan sesuatu yang suci, dengan hati yang suci, dengan lisan yang suci. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah, salah satu cara untuk mensucikan hati itu di samping zikrullah bisa dengan apa? Berbaik sangka kepada Allah. Dan kita kita ingat terus bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Di Quran surat Az-Zumar ayat 53 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Ini kan Allah semacam berfirman, wahai hamba-hambaku yang sudah berbuat dosa gitu ya. Melampaui batas kan seperti berbuat dosa. Janganlah kamu berputus asa dari rahmatnya Allah ya. Janganlah kamu berputus asa dari rahmatnya Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya ya. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Sungguh Allah yang maha pengampun dan maha penyayang. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, hadis itu Al-Quran ini turun berkaitan dengan sebuah peristiwa dari hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Nasa'i dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Abdullah bin Abbas ini sering dipanggil Ibnu Abbas karena anaknya Abbas. Ibnu Abbas bercerita bahwa orang-orang yang pernah berbuat syirik, melakukan pembunuhan, maksiat, perzinahan dan dosa besar lainnya mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka berkata, sesungguhnya yang engkau sampaikan, maksudnya apa, tentang Islam itu menurut mereka itu sangat baik ya, sangat baik.
Kalau sekiranya engkau beritahu kami kafarat atau penebus terhadap amal buruk yang pernah kami kerjakan, maka sungguh itu akan membuat kami tenang. Itu kata para sahabat yang pernah melakukan dosa besar, yang pernah melakukan dosa besar. Dosanya para sahabat kan banyak. Ada yang membunuh anak perempuannya, ada yang minum-minuman keras itu. Sebelum dilarang kan para sahabat kan minum minuman keras, sehingga apa, untuk melarang itu kan bertahap ya. Disuruh apa, jangan minum kalau mendekati waktu sholat dan sebagainya. Terus apa, setelah itu terbiasa agak jarang minum, lalu apa, diberi peringatan lagi di Al-Quran, sesungguhnya minum itu lebih besar ini kafaratnya, lebih besar jeleknya dibandingkan baiknya gitu. Maka sahabat mikir lagi, berkurang lagi minumnya. Setelah berkurang langsung dikatakan apa, minum itu haram gitu. Jadi nggak langsung diharamkan. Itu menunjukkan apa, bahwa sahabat itu dulunya pernah minum minuman keras gitu. Nah, dosa-dosa seperti itu menurut mereka sangat besar. Lalu menghadap kepada Rasulullah, bagaimana caranya untuk menebus dosa-dosa itu. Untuk menjawab inilah, maka Allah menurunkan Quran surat Az-Zumar ayat 53. 53. Saya baca ulang artinya. Maksudnya katakanlah wahai Muhammad, ya, karena Nabi Muhammad sudah wafat, ini juga perintahnya untuk kita. Katakanlah kepada orang-orang di sekitarmu, kepada orang-orang yang tidak sholat di tetanggamu, ya, ada orang yang berbuat dosa besar, katakanlah, wahai hamba-hambaku, kata Allah, yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmatnya Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Allah lah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kalau ada orang di sekitar kita ini sedang berdosa besar, bukan berarti harus kita remehkan, ya. Bukan berarti harus kita remehkan. Sebab amalan itu tergantung akhirnya, ya, tergantung akhirnya. Bisa jadi ada seseorang sekarang ini belum sholat, ya. Sudah tua belum sholat, tapi setelah itu apa, diberi hidayah oleh Allah, lalu orang tua itu sholat, lalu apa, bertobat tiap hari. Karena bertobat tiap hari, betul-betul taubatan nasuha, Allah mengampuni dosanya, lalu dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan apa, dosa yang sudah terampuni. Dan ada ulama itu di dalam hadis yang sangat panjang, itu ulama yang luar biasa taat pada Allah, justru apa, meninggal di tiang gantungan dalam keadaan kafir. Dan iblis itu yang menggoda kita, sebelum dia itu menggoda manusia, itu adalah apa, makhluk yang sangat taat kepada Allah. Iblis itu kan namanya Azazil, ya. Sebelum Adam itu diciptakan, sujudnya luar biasa, taatnya luar biasa. Tapi karena gengsinya disuruh sujud pada Adam, dia tidak mau, membangkang dia. Akibatnya apa? Masuk neraka. Jadi ibu bapak, teruslah kita berbaik sangka kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Allah maha pengasih, Allah maha penyayang, Allah maha pengampun. Terus seperti itu, dan minta tolong kepada Allah agar kita ini menjadi hambanya yang istiqomah taat kepada Allah, menjadi hambanya yang istiqomah ngaji, menjadi hambanya yang istiqomah ke masjid, sampai kelak kita dicabut nyawa. Kalau perlu kita itu dicabut nyawa di saat ngaji seperti ini. Dicabut nyawa, sedang mengkaji Al-Quran, cabut nyawa, itu alhamdulillah. Sedang sholat, entah jadi imam, entah jadi makmum, semoga sholatnya ikhlas, dicabut nyawa.
Jadi itu merupakan apa? Merupakan cita-cita kita terbesar, cita-cita kita terbesar. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah hadis lagi yang saya sampaikan, saya baca artinya saja. Hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Umar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama ruh belum sampai di tenggorokan. Jadi karena kita ini sekarang masih sehat, ayo kita banyak-banyak membaca istighfar, banyak-banyak bertaubat kepada Allah. Kita evaluasi diri sendiri seperti pemuda tadi itu loh, menyadari kalau dia berdosa. Coba kita cari dosa kita sejak mulai muda ya, mulai kita akil balik itu loh. Dosa pernah ngelawan orang tua. Kalau orang tua masih ada ya kita minta maaf. Kalau orang tua sudah meninggal ya kita minta apa? Kita doakan orang tua kita agar apa? Agar mereka selamat dari siksa kubur itu. Mereka selamat di padang mahsyar, mereka selamat dari siksa api neraka. Dan seterusnya. Kita punya dosa kepada tetangga, pernah nyolong pencitnya misalnya. Kita minta maaf. Kita minta maaf. Kita pernah apa? Menyuruh tukang ngerjakan rumah kita, terus apa? Ongkosnya kurang misalnya, ya kita kasih itu. Sebab itu semua menjadi apa? Menjadi beban bagi kita nanti di padang mahsyar. Jadi semuanya kita evaluasi, lalu apa? Kita minta ampun kepada Allah. Kita bertaubat kepada Allah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala yang baik dan benar itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita, dan semoga Allah menolong kita sehingga kita ini menjadi hambanya yang selalu berbaik sangka kepada Allah, selalu menganggap Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, dan menjadi hambanya yang selalu beristighfar. Yang salah itu semuanya dari saya. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Diingatkan kepada ibu bapak yang ingin berkorban, insyaallah tanggal 29 Juni tahun 2023 bisa menghubungi Bapak Sofyan atau Ibu Junaidi. Ada hadis riwayat Ahmad Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, barang siapa diberi kelonggaran rezeki tapi dia tidak mau berkorban, maka janganlah ia mendekat ke tempat sholatku. Itu kata Nabi. Maka mari kita kalau punya uang berkorban setiap tahun. Maka kita berdoa kepada Allah agar kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa berkorban setiap tahun. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.